Buffernya seperti apa, kalian bisa lihat di sini. Oke, jadi ini kategori BUT, terus persentase buffernya menginduk ke gabungan ABC Fan. Lead time-nya kita pakai setengah, sisa stoknya yang di kolom R, sisa stok kalian bisa lihat di kartu stok yang ada di sini. Kalau jumlah barangnya 4, seperti asam asetil salisilat tadi, ya gabungkan lagi kartu stoknya jadi satu stok gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke usul hitung pengadaannya. Pakai rumus ini, jadi silakan dihitung untuk jumlah yang akan diadakan seperti apa, rata-rata kali 12 ditambah B itu buffer kali rata-rata kali 12 ditambah lead time eh, kali rata-rata kali 12 ya. Terus kemudian dikurangi sisa stok. Jadi semua data ini harus kalian punya sebelum bisa menghitung usul hitungnya. Nah, setelah kalian dapat nih usul hitungnya, kemudian untuk mengusulkan, kita tidak boleh mengusulkan pecahan yang tidak bulat. Misalnya kayak apa ya? Akar bosa, satu box itu isinya 100. Misalnya perencanaan kalian 98, kita harus bulatkan jadi 100, jadi nggak bisa ngecer. Makanya di sini diperlukan data kemasan dalam satu box itu isinya berapa. Kalau misalnya isinya 100, sedangkan kita misalnya usulannya cuma 68 aja nih, kan nggak bisa, harus ke kemasannya. Nah, jadi jumlah usul pengadaannya nanti di U, kalian pakai rumus ini aja, pakai rumus Sailing itu. Nanti kalau rumus Sailing, dia akan membulatkan ke atas. Jadi nanti usulan kalian ada di 100, gitu. Setelah itu, kalian juga harus mencari harganya. Harga dari yang kalian usulkan. Bagaimanakah caranya? Satu, harus memastikan dulu obat generik tersebut masuk di dalam e-katalog atau tidak. Jadi kalian juga belajar membuka e-katalog. Apakah dia masuk nggak di e-katalog? Cari dengan kata kunci generik itu. Jadi akar bosa, asam asetil salisilat, kalian cari di e-katalog ya. Kalian menemukan apa di sana? Kalau setelah kalian menemukan, terus misalkan banyak ya, Tata bukain dulu. Ada nggak ya? Kalian sudah pernah buka e-katalog belum? Ini katalognya. Bentar ya, coba dibukain ya. Jadi yang dibuka nanti e-katalog yang versi 6 ya. Coba kita lihat dia mau apa bisa dibuka.
Contohnya seperti ini, bisa terlihat ya. Jadi misalnya kalian punya perencanaan dengan generik adalah fulvestrant injeksi obat kemoterapi. Terus kita lihat di e-katalog yang versi 6, nanti muncul di situ ada dua nama, Faslodex sama Avestran gitu ya. Gimana kah? Terus kalian bisa lihat, bisa dibuka Faslodex dengan harga 5.923.848 ya. Nah, terus kemudian yang harus diperhatikan adalah ininya, penyedianya siapa? Penyedianya yang digunakan adalah penyedia untuk distributor resmi gitu ya. Jadi biasanya pabrikan-pabrikan yang muncul di situ kayak Dexa, Kalbe, terus apa Dexa, Kalbe, Bernova, Meprofarm gitu ya. Yang seperti itu yang kalian pilih. Jangan pilih yang CV-CV atau toko-toko gitu ya. Karena kalau yang CV toko bisa jadi tidak bisa mensuplai di Sarjito. Nanti kalian cari yang kayak gitu. Nah, harga yang dimasukkan ke dalam perencanaan tadi adalah harga yang ada di e-katalog ini. Jadi nanti kalian masukkan harganya adalah harga ini. Untuk semua produk yang ada di e-katalog, kalian mengacu harganya di harga e-katalog. Tapi semisal kalian tidak menemukan di dalam e-katalog, maka mengacu ke harga dasar yang ada di data konsumsi ya. Kalian boleh pakai itu. Jadi nggak usah nyari lagi di lainnya, kalian bisa pakai itu. Kemudian coba kita lihat lainnya. Nggak nemu ya. Misalnya, nah, misalnya kayak metformin. Kalau kita buka metformin 500, kalian akan menjumpai banyak metformin di sini. Maka apa namanya? Biasanya kalau di Sarjito, bagian yang melakukan proses pengadaan adalah bagian PPK atau ULP ya. Jadi bukan bagian farmasi. Farmasi hanya merencanakan, diusulkan ke direktur, kemudian direktur nanti akhirnya akan turun ke PPK atau ULP untuk proses pengadaan. Nanti PPK dan ULP yang akan memilih dari dari yang muncul di e-katalog ini produk manakah yang akan mereka pilih. Jadi kan biasanya banyak tuh ada punya Dexa punya, Meprofarm punya, Kalbe punya. Terus gimana sih cara milihnya ketika dalam katalog itu ada banyak barang kayak gitu kan? Satu yang akan dipilih biasanya yang ketersediaan obatnya bagus. Eh, jadi apa namanya histori sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya apakah obat itu bagus atau tidak ketersediaannya. Kemudian yang kedua adalah harganya. Harganya tentu saja kita memilih yang lebih efisien gitu ya, karena semakin efisien barang yang diadakan, maka akan semakin hemat anggaran yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga sebisa mungkin adalah produk yang PDN, dan yang keempat adalah produk PDN itu di atas 30%. Tapi semisal PDN memang tidak ada dan semuanya produk AKL, ya kita pilih apa yang ada di situ. Jadi gitu ya, cara mencari di e-katalog, pilih yang penyedianya adalah penyedia resmi, jangan yang apa namanya yang distributor tidak resmi, distributor anak distributor gitulah ya, yang dia tidak bisa mensuplai di rumah sakit vertikal. Tuh, bisa dipahami ya sampai sini? Jadi kalian banyak hal yang harus dicari datanya. Kita balik lagi yang ke tadi ya. Jadi ini udah ketemu apa namanya harganya, misalnya dia e-katalog, pakai harga yang ada di e-katalog. Dan pesan saya, ketika kalian menemukan ada harga yang ada di katalog, silahkan bandingkan dengan harga yang ada di data konsumsi harga stok. Nah, di sini ya, ini kan ada harga obat. Kalian bandingkan tuh. Kalau misalnya selisihnya sangat jauh sekali, perlu hati-hati. Apakah satuan barangnya sudah sama atau tidak? Nanti kayak misalnya kalian yang dapat apa isofluren, sevofluren, mohon hati-hati karena berbeda harganya satuan di e-katalog dengan satuan di perencanaan kita. Kalian cermati betul-betul itu satuan di kita apa, harga di e-katalog apa, dan bagaimanakah cara penyesuaiannya. Biasanya yang kejegelong di isofluran, sevofluran ya. Ya, nanti kalau misalnya berbeda jauh, mohon untuk diperhatikan. Tapi bisa jadi dia sudah benar nih
satuannya benar, harganya benar, tapi kok berbeda jauh. Kira-kira kenapa ya? Kok katalognya sekian, sedangkan harga obatnya sekian. Nah, itu di situ ada fungsi negosiasi dari PPK. Jadi PPK bisa nego harga yang mungkin bisa lebih murah daripada harga yang ada di katalog. Tapi bisa jadi ya harganya tetap sama, tidak bisa dinego gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian menyukai ada yang berbeda. Nah, akhirnya kalau apa harganya sudah ketemu, jumlah harganya sudah jumlah kemudian kalian cari jumlah harganya. Jadi jumlah usulan G dikalikan harga gitu ya. Nah, kalau udah sampai sini kalian sudah ada gambaran perencanaan saya seperti apa sih? 150 obat itu berapa biaya yang saya butuhkan gitu kan? Untuk 150 obat. Misalnya ketemu 40 miliar atau 45 miliar gitu ya. Nanti kalian akan bisa. Selanjutnya kalian selesaikan semua data-data yang ada di sini. Mungkin data-data yang depan ada kelas terapi, subkelas terapi, kemudian juga ada data apakah masuk Fornas atau bukan Fornas, kemudian pabrikan mana. Ketika kalian memilih di e-katalog ingin ini, saya akan ngambil ini, maka silahkan tuliskan pabriknya pabrik apa aja gitu ya. Kalau misalnya di e-katalog tidak ada, kalian bisa jalan-jalan ke gudang misalnya, oh, itu pabrikan mana ya yang dimiliki Sarjito kayak gitu misalnya. Dan sertakan link e-katalog. Kemudian masukkan dia masuk PDN atau AKL dan berapakah persen TKDN-nya. Semua data ini ada di e-katalog ya kalau dia masuk e-katalog. Kalau enggak berarti ya, tidak ada data untuk ini. Nah, gitu. Jadi secara keseluruhan itu adalah data-data yang harus kalian isikan. Jangan sampai ada terlewat karena satu dengan yang lainnya akan saling berhubungan. Bisa dipahami? Ini sebelum saya lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Bisa ya? Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ketika kita membuat perencanaan, sudah memunculkan berapakah total biaya yang kita usulkan, kemudian usulan itu akan berproses gitu ya. Misalnya, tahun ini saya mengusulkan 510 miliar untuk perencanaan tahun 2026. Biasanya perencanaan itu sudah saya buat di bulan Agustus 2025. Kemudian majulah itu ke direktur. Direktur kemudian minta untuk penunjang sarana untuk melakukan analisis sekaligus job desk apa di Dirjen Anggaran ya, Dirjen Anggaran Kementerian Kesehatan untuk menentukan ini Sarjito bisa dapat berapa nih untuk untuk apa anggaran perbekalan farmasi. Nah, di Kemenkes untuk anggaran perbekalan farmasi ada aturannya. Misalnya 20% dari pendapatan yang disanggupi oleh direktur di tahun 2026. Jadi hanya 20% nih dapatnya, nggak bisa lebih dari itu. Jadi biasanya karena perencanaan itu tidak hanya data konsumsi pada tahun tersebut, tapi juga masuk di dalamnya semua pengembangan-pengembangan pelayanan, maka biasanya anggaran yang didapat tidak akan sama, tidak akan sesuai dengan yang kita usulkan, dan biasanya akan jauh lebih kecil. Gambarannya, tahun ini saya mengusulkan 510 untuk 2026, ternyata hanya disetujui sekitar 384 miliar saja. Banyak banget kan itu ya pengurangannya ya. Di luar itu ternyata masih ada lagi di HUT lagi itu anggaran 90 miliar. Jadi berakhir hanya dapat 281. Jadi perjalanannya seperti itu. Akhirnya ketika anggaran itu hanya dapat segitu, maka kembalikan lagi nih ke farmasi. Anggaran yang kalian dapatkan hanya ini. Silahkan diusulkan ulang usulan perencanaan dengan anggaran tersebut. Makanya balik lagi ke farmasi. Makanya kalau di teori ketika anggaran itu tidak sesuai, maka apa yang harus dilakukan kayak gitu. Coba kelompok 3 ada yang pernah nggak dapat pembelajaran ini di bangku kuliah terkait dengan perencanaan. Ketika anggaran mungkin nggak sesuai dengan yang kamu usulkan, maka apa yang akan dilakukan? Monggo yang kelompok 3 ada nggak? Suara saya masih terdengar kan? Benar, Ibu. Saya coba Ya, izin menjawab ya, Ibu.
Ya, Kemungkinan yang bisa dilakukan adalah bisa mengubah mungkin merek-merek obatnya. Kayak mungkin yang sebelumnya dari pabrikan mana yang mungkin memang lebih terkenal atau dengan harga yang lebih mahal itu bisa nanti eh, dialihkan ke yang lebih murah gitu. Sama juga seperti mungkin alat-alat kesehatan juga dialihkan ke yang lebih murah. Seperti itu, Ibu. ya, oke. Temannya yang di kelompok 3 ada nambahin nggak? Mungkin saya izin menambahkan, Bu. Itu mungkin bisa melihat dari apa hasil dari apa pengkategorian kita tadi yang fans sama Mm-mm. ABC tadi. Apabila terdapat kategori yang fit apa yang non esensial tapi harganya mahal itu mungkin bisa ditunda dulu untuk pengadaannya, Bu. Sedangkan apabila ada terdapat kategori yang vital dan kategori A, maka itu bisa diprioritaskan untuk diadakan terlebih dahulu seperti itu. Ya. Oke, ya. Terima kasih ya untuk masukan untuk jawabannya. Jadi, strateginya seperti apa sih? Kalau farmasi terus akhirnya mendapatkan anggaran yang tidak sesuai. Sebenarnya kalau secara teori, memang pengurangan itu dimulai yang kategori dari yang non esensial ya. Kan kalian pernah dapat itu. Jadi dimulai dari kelompok yang AN, BN, CN di kelompok yang non esensial. Ini yang obat dulu ya. Kalau obat, kalau yang dikatakan Mbak Aulia tadi sebenarnya kalau obat agak susah untuk merubah dari yang apa spek A ke spek B misalnya gitu ya. Kecuali untuk yang bagian BPJS. Sebenarnya kalau farmasi tidak punya hak untuk memilih. Kalau di Sarjito ya. Jadi kalau yang di kategorinya apa namanya Mbak? Di kategorinya Fornas yang speknya terbuka, kita nggak bisa milih pabrik mana yang akan masuk di situ. Karena itu wewenang ada di bagian pengadaan. Jadi di awal kita nggak bisa bermain di situ. Paling aman memang kita memilih yang harganya agak tinggi biar nanti PPK bisa memilih yang harganya murah. Jadi kalau yang di obat untuk kategori Fornas biasanya kita nggak bisa ngotak-atik untuk merubah. Begitu juga untuk obat yang kategorinya non-Fornas yang memang spek khusus. Kita juga nggak bisa ganti tuh dari merek A ke merek B. Kenapa? Karena yang ada di situ biasanya adalah obat yang sudah masuk dalam formularium dan itu memang yang dikehendaki oleh dokter. Jadi kalau di Sarjito, dokter itu boleh untuk mengusulkan berapa merek yang masuk dalam apa namanya masuk dalam formularium. Kalau misalnya kita ganti dengan harga yang murah, takutnya malah dokter itu nggak mau pakai. Jadi sebenarnya kalau di kelompok obat kita nggak bisa banyak berkutik kecuali memang dilakukan pengurangan dari perencanaan tersebut. Beda dengan AMHP. Kebetulan kalian tidak belajar AMHP di sini. AMHP itu lebih rumit karena spesifikasinya macam-macam, spesifikasinya khusus dan memang benar-benar harus diperhatikan. Ketika kita mengganti satu barang dengan merek yang lain, dipastikan spesifikasinya harus sama. Itu bisa kalau di AMHP. Jadi, sebentar ya. Oke. Jadi kalau AMHP itu bisa lebih fleksibel, tetapi memang harus hati-hati. Salah mengganti merek bisa jadi malah nggak bisa dipakai di pelayanan. Effortnya besar untuk AMHP karena kenapa? Satu, ketika kita mau merubah merek ke merek A ke merek B, ada prosedurnya. Kita harus melakukan trial dulu ke user pengguna dan kemudian user pengguna itu akan trial dan membuat kesimpulan apakah barang ini bisa menggantikan barang yang ada sebelumnya. Kayak gitu ya. Jadi memang beberapa tahun terakhir karena wacana efisiensi, karena wacana memang harus produk-produk PDN kayak gitu kan. Jadi banyak yang dirubah. Dari dulu yang awalnya Sarjito itu sebenarnya dulu nyaman karena mungkin anggarannya mudah gitu ya. Jadi produk-produk yang bagus, yang AKL, yang harganya mahal itu bisa masuk. Tapi sejak adanya program efisiensi, kita harus merombak semua
AMHP yang kemudian bisa lebih efisien, yang PDN gitu ya. Tapi memang effortnya harus ditrialkan dulu. Kalau bisa, alhamdulillah bisa diganti. Tapi kalau tidak bisa, berarti harus ada justifikasi kenapa itu tidak bisa diganti. Jadi caranya seperti itu. Akhirnya ketika yang udah mentok nih, nggak ada yang bisa diganti, udah mentok memang harus dikurangi, maka caranya kemudian adalah dikurangi. Nah, pembelajaran kalian adalah ketika anggaran yang kami berikan itu hanya, entah, tak balik lagi ya. Nah, jadi di penugasan disampaikan, ternyata anggarannya tuh hanya 90% aja nih, dipotong 10%. Maka strategi kalian seperti apa untuk melakukan pengurangan? Hmm, karena ini bagian obat, kita tidak bisa merubah, maka satu-satunya cara adalah dengan melakukan pengurangan. Tapi pengurangan itu tidak boleh menghilangkan. Jadi tadi Mas, Mas apa ya Mas menyatakan dihilangkan ya. Dihilangkan tidak boleh. Semua perencanaan kita itu harus masuk dan tak boleh satupun yang dihilangkan. Karena kalau dihilangkan nanti kita tidak bisa beli. Ya, caranya adalah dengan dikurangi. Strategi pengurangannya seperti apa? Kalian nanti bisa mulai sesuai dengan teori dengan pengurangan di kategori AN, BN, CN terlebih dahulu. Misalnya gitu ya. Apa kata kuncinya? Diperhatikan, ketika melakukan pengurangan, maka kalian harus punya apa namanya, harus mengusulkan paling tidak sampai bulan September untuk amannya ya. Jadi mungkin kalian potong maksimal hanya boleh 30% saja. Karena kalau lebih dari 30% nanti akan keteteran nih untuk mengikuti usulan tambahannya. Ini sebenarnya idealnya seperti itu. Jadi bulan September kalian membuat perencanaan paling enggak jumlah sampai bulan 9. Lebihnya dikurangi nggak apa-apa agar ketika di bulan Juni kita udah bisa mengusulkan usulan tambahan dan di bulan September sudah siap kontrak baru untuk pembelian. Tapi ini adalah kondisi ideal. Kenyataannya di lapangan, anggaran kita aja mungkin sampai bulan 5, bulan 6 nggak cukup gitu ya. Jadi nanti apapun yang terjadi ya sudah terjadi kayak gitu. Tapi kalian belajar di kondisi ideal dulu ya. Nanti kondisi tidak idealnya ketika kalian kerja aja gitu. Nah, kalian lihat di AN, BN, CN apakah nanti memungkinkan untuk dipotong 10%? Ketika itu tidak memungkinkan, maka cari strategi lain. Itu nggak usah dipotong misalnya. Karena kalau di lapangan tidak akan mungkin bisa potong di AN, BNCN karena ini sangat kecil banget. Jadi daripada dikurangi, mending diamankan tidak usah dikurangi. Biar nanti kita nggak usah pusing juga kalau misalnya nggak kurang kan nggak perlu diusulkan tambahan. Kalian boleh beralih ke kategori lain di antara 6 kategori ini yang nominalnya tinggi, yang total biayanya tertinggi. Mungkin akan lebih mudah untuk memotong itu. Misalnya ternyata yang tinggi kalian jumpai di BE gitu ya. Nah, apakah kalian kemudian akan memotong di BE saja, diurutkan dari yang tertinggi sampai yang ke bawah, yang terendah, kemudian kalian potong 30% tuh sampai kelompok yang mana, sampai obat yang mana gitu misalnya. Misalnya ternyata dari kelompok BE kami memotong 10 obat untuk mencapai pengurangan sekian miliar misalnya. Nanti kalian isikan datanya, obat apa sajakah yang kalian potong dan alasannya apa. Ini sebagai kata kunci ketika kalian nanti mengusulkan di tahun berikutnya ada datanya. Saya ngurangi ini loh, alasannya adalah ini, kayak gitu ya. Jadi perencana itu harus punya data yang baik agar ketika nanti membuat usulan tambahan selanjutnya di tahun tersebut sudah ada datanya. Gitu. Tapi kalau kalian punya strategi lain, boleh nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada yang saklek juga terkait dengan strategi kalau anggarannya nggak cukup ya. Kalian mau ngambil di 6 kategori ini yang semuanya kategorinya tinggi gitu juga nggak masalah juga. Monggo saja nanti kita lihat seperti apa strategi kalian di diskusi kita selanjutnya ya. Nah, terus setelah kalian selesai, maka ini adalah data rekapan. Kalian isikan semua data rekapan yang ada di sini. Obat for obat, masuk Fornas atau non Fornas, e-katalog atau non e-katalog, jumlah itemnya berapa, jumlah biayanya berapa.
Begitu juga setelah ABC Fan-nya ya, apa gabungan ABC Fan-nya. Kemudian juga ketika dipotong 10%, maka kategori manakah yang akan berubah? Nanti juga kalian isikan datanya di sini. Dan barang-barang apa sajakah yang kalian kurangi? Nanti kalian juga isikan. Jadi kita akan bisa melihat gambarannya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk pembelajaran kita. Walaupun sedikit, hanya 150. Semoga ada gambaran. Kalau membuat perencanaan itu sebenarnya tidak apa ya, mudah-mudah mudah-mudah sulit ya. Lebih banyak sulitnya daripada mudahnya karena anggarannya memang sangat terbatas kalau di rumah sakit vertikal gitu ya. Nanti kita lihat akan seperti apa hasilnya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Lalu bagaimanakah teknis pengerjaannya? Mohon diperhatikan. Jadi ketika kalian masuk ke stase perencanaan logistik, silahkan mulai dikerjakan sesuai dengan data yang kami kirimkan di LMS. Dalam waktu 3 hari itu, kalian bisa bertanya melalui WA kepada saya. Misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa tanya melalui WA ya. Jadi di 3 hari itu mungkin kita tidak akan tatap muka, jadi kalian boleh bertanya melalui WA saja. Kemudian untuk pemaparan hasilnya tidak di hari ketiga, tapi saya kumpulkan per berapa kelompok, nanti diskusi per berapa kelompok diskusi gitu ya. Karena sepertinya di bulan Februari kami akan sedikit agak hektik karena mau puasa, mau lebaran dan lain sebagainya. Jadi mungkin akan sering rapat di hari-hari kerja. Makanya nanti diskusinya akan dilakukan di hari Sabtu. Jadi tetap mohon kerelaannya ya, hari Sabtu mungkin beberapa waktu masuk gitu. Nah, ini apa namanya? Oh, tadi udah tak buat di mana ya? Ntar pembelajar diskusinya di hari apa saja? Kita lihat dulu ya. Bentar. Tadi sudah tak buat kok hilang. Bentar ya, tak buatkan dulu kapan diskusinya. Tadi sudah dibuat kok menghilang sheetnya. Jadi, kalau saya akan membagi kelompok diskusinya tidak berbarengan ya, biar waktunya juga bisa efektif. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok 9. Ini kelompok 9 kan berakhir di 18 Februari ya. Nanti diskusinya di hari Sabtu tanggal 21 Februari ya. Jadi terutama yang kelompok terakhir, kelompok 9 mungkin bisa mengerjakan agak maju biar nanti pas tanggal 21 Februari sudah siap gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kelompok 10, kelompok 7, kelompok 8 ini kan berakhir di 3 Maret. Kalau di 3 Maret, jadi nanti kalian akan diskusi di Sabtu tanggal 7 Maret ya. Sabtu tanggal 7 Maret. Kemudian kelompok 5, 6, 3, 4 berakhirnya di 26 Maret. Nanti kita akan diskusi di 28 Maret. Nah, kelompok 4 ini kan berakhir di 26 Maret, tapi kalian punya libur panjang, jadi saya kira cukup untuk mengerjakan ini ya sampai di tanggal 28. Oke? Jadi nanti mohon untuk meluangkan waktu di hari-hari tersebut mungkin sekitar 8 jam, jam 8, 1 sampai 1 jaman lah ya untuk kita diskusi hasilnya. Nanti kalau sudah selesai, semuanya sudah selesai, sudah kita diskusikan, kemudian mungkin kalau saya ada revisi, kalian revisikan, baru kemudian hasil itu diupload di LMS ya. Nanti kalau sudah di tanggal 28, sudah terakhir diskusi, kalian gabungkan jadi satu perencanaan dari kelompok 1 sampai 10 dalam satu sheet, dalam satu perencanaan
Dan itu juga diupload. Jadi yang diupload di LMS ada dua ya, penugasan masing-masing dan penugasan total dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Oke. Nah, kira-kira yang 28 nih agak nyerepek ya, karena 31 kalian sudah selesai, jadi harapannya yang 28 nggak ada revisi gitu ya, jadi bisa langsung diupload dan bisa langsung digabungkan jadi satu. Harapannya seperti itu. Oke, gitu ya adik-adik ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya. Jadi selamat belajar.